Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami masih mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman. Dan kami sudah dekat dengan Natal, sehingga firman berhubungan dengan Natal. Dan biarlah melalui firman ini kami bisa lebih menghayati Natal dengan baik. Dan biarlah itu berguna bagi iman kami. Tuhan, tolong pimpin seluruh acara firman. Hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya semua yang dia ucapkan betul-betul datang dari Tuhan. Dan firman maupun Injil disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua ini keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan pendengarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang secukupnya, supaya semua bisa mengerti, dan ketundukan pada firman, dan juga perenungan, bagaimana kami melihat fokus dari Natal selama ini, pada tahun ini, dan di kemudian hari, supaya jangan kami melihat fokus-fokus atau hal-hal yang lain yang sebetulnya bukan merupakan fokus dari Natal. Tuhan, kami sekali lagi berdoa untuk listrik dimanapun, juga sinyal HP ataupun wifi atau modem, streamingnya, penerimaannya, semua Engkau jaga dan lindungi, supaya jangan sampai ada gangguan apapun. Juga setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Biarlah semua berjalan dengan baik dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks yang kita bahas masih tetap teks dari minggu lalu, cuma topiknya beda ya. Kalau minggu lalu teksnya ini sama, tapi kita membahas tentang the virgin birth of Christ, atau kelahiran Kristus dari perawan. Sekarang teksnya sama, tapi kita membahas Yesus versus Maria. Yesus dikontraskan dengan Maria. Dan kita membaca mulai ayat yang mana sampai berapa itu? 28 turun. 28 sampai 33 saja ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria pada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saya kira tidak usah bacakan selanjutnya, sudah kebablasan. Saudara, kita lihat poin yang kedua pada minggu yang lalu, poin yang pertama. Di sini dalam poin yang kedua ini ada dialog antara malaikat Gabriel dengan Maria dalam ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-38 betulnya. Pertama-tama kita melihat bahwa Gabriel memberikan salam kepada Maria dalam ayat 28, dan kita akan membahas salam ini potong per potong ya. Ayat 28 itu bagian yang awal. Salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi terjemahan kita, engkau yang dikaruniai. Dalam NASB seluruh bagian ini, Hail favored one. Salam orang yang disayangi, begitulah ya. NIV greetings, you are who are highly favored. Salam engkau yang sangat disayangi. King James, Hail, thou that art highly favored. Salam engkau yang sangat disayangi. RSV, Hail, O favored one. Salam hai orang yang disayangi. Kata one, saya tidak bisa menerjemahkan one. Ya mau tidak mau harus terjemahkan orang. Tapi yang saya tekankan itu adalah kata yang dipakai untuk bagian terjemahan Indonesia yang saya garis bawah itu ya, adalah kecharitomene. Kata itu, kalau perhatikan warna merahnya itu ada kata di tengah-tengah yang sebetulnya berasal dari kata Yunani charis, yang kalau diterjemahkan artinya grace atau kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang ada dalam diri Allah, yang menyebabkan dia itu memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang tidak berlayak untuk menerimanya. Kalau dia memberikan yang buruk kepada orang yang layak menerima, jadi orang jahat kasih buruk, maka itu hukuman. Kalau dia memberikan yang baik pada orang yang layak terima, itu pahala. Dua-dua itu keadilan. Tapi kalau ini saudara, orangnya tidak layak terima, dia berikan yang baik, itu karena adanya kasih karunia. Itu karena kemurahan hati Allah, belas kasihan Allah. Saya akan berikan kata-kata E.T. Robertson tentang kata kecharitomene ini. Dia berkata begini ya, perfect, jadi tensanya perfect, pasif participle dari charitoo, dan berarti diperlengkapi atau disediai dengan kasih karunia. Charis, diperkaya dengan kasih karunia, seperti dalam Efesus 1 ayat 6. Jadi saudara, Allah ini berbuat baik kepada Maria. Tapi kalau dilihat dari sudut ayat ini atau kata ini, kata Yunani ini, Maria itu tidak layak menerima kebaikan Allah. Karena itu Calvin menafsirkan bahwa kata Yunani itu menunjuk pada undeserved favor of God, kebaikan dari Allah yang tidak layak didapatkan. Sekarang saudara, kalau Maria itu tidak layak mendapat kasih karunia atau kebaikan itu ya, jelas sekali menunjukkan bahwa Maria itu bukannya orang yang suci murni tanpa dosa, sebagaimana yang dipercaya oleh gereja Katolik dan saya kira mungkin juga Ortodoks. Karena dalam hal Maria mereka kurang lebih sama. Kalau dia memang suci, ya dia layak menerima saudara. Tapi dikatakan tidak layak menerima, maka jelas dia bukannya suci tanpa dosa. Sekarang kita lihat komentar dari William Hendrickson. Gabriel melanjutkan, engkau orang yang sangat disayangi. Di sini versi bahasa Latin dari Jerome, maksudnya Latin Vulgate ya, berbunyi gratiae plena. Saya tidak tahu baca Latin itu gimana, AE itu dibaca bagaimana.
Kalau saya lihat terjemahan Latinnya, E-nya tentunya tidak ada. Apakah itu huruf yang khusus, saya tidak ngerti. Kalau tidak ada, ya berarti gratia plena. Penuh dengan kasih karunia, itu artinya bukan suatu terjemahan yang buruk, kecuali itu ditafsirkan secara salah, seakan-akan itu berarti, Maria, engkau dipenuhi dengan kasih karunia yang bisa kamu gunakan sekehendakmu untuk berikan kepada orang-orang lain. Rupa-rupanya, mengingat William Hendrickson ini orang Reform, pada waktu dia mengomentari terjemahan dari Jerome Latin Vulgate ini, dia katakan bukan terjemahan yang buruk, kecuali ditafsirkan, Maria, engkau dipenuhi dengan kasih karunia, dan karena itu kamu sekarang bisa gunakan kasih karunia itu sekehendakmu, berikan kepada siapapun yang engkau mau. Rupa-rupanya itu adalah ajaran dari gereja Katolik. Dia tak menyebutkan, tapi saya cuma duga, ya. Kalau enggak, untuk apa dia memberikan penjelasan yang model seperti ini? Tidak masuk akal. Dari kelihatannya itu ajaran dari gereja Katolik. Maria itu penuh kasih karunia, bisa dia berikan kepada siapapun yang dia mau. Saudara, apakah dia Tuhan? Apakah dia Allah? Maria itu orang biasa. Saya percaya dia orang beriman. Saya percaya dia orang saleh. Saya tidak percaya dia orang suci, murni, tanpa dosa. Dan saya tidak percaya dia punya keilahian sedikit pun. Dan karena itu tidak ada masuk akalnya dia bisa memberikan kasih karunia kepada siapapun yang dia mau. Hanya Allah yang bisa seperti itu. Sekarang kita masuk dalam poin B. Salam dari Gabriel kepada Maria ini oleh gereja Roma Katolik lalu diubah atau dijadikan dasar dari doa salam Maria, yaitu doa yang mereka naikkan kepada Maria. Memang dalam doa itu mereka minta Maria berdoa untuk mereka, tapi doa itu sendiri jelas-jelas dinaikkan kepada Maria. Saya di sini berikan doa salam Maria atau Ave Maria atau Hail Mary. Dalam bahasa Inggrisnya, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amin. Terjemahannya saya terjemahkan sendiri. Jadi kalau Katolik punya versi Indonesia, mungkin kata-katanya sedikit berbeda. Salam Maria, penuh kasih karunia, Tuhan besertamu. Berbahagialah atau diberkatilah engkau di antara perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu, Yesus. Maria yang kudus atau suci, Bunda Allah, berdoalah untuk kami orang-orang berdosa, sekarang dan pada saat kematian kami. Kalau mau enak, sekarang dan pada saat kami mati, gitu ya. Amin. Jadi terjemahan saya sendiri mungkin ada perbedaan. Nah saudara, saya akan sedikit membahas komentar Calvin ya. Dia sendiri tahu bahwa kata-kata Gabriel dalam ayat 28 itu dijadikan dasar untuk adanya doa salam Maria di kalangan gereja Katolik dan Ortodoks. Saudara, ada tiga ketidakcocokan kata Calvin. Mengapa kata-kata Gabriel dalam ayat 28 kok bisa jadi dasar dari doa salam Maria? Pertama, ayat 28 itu bukan suatu doa. Loh, Gabriel ngomong sama Maria kok bisa doa, gimana tuh? Tapi salam Maria adalah suatu doa. Jelas, kalau kita baca lagi nanti kita akan baca lagi ya ayat 28-nya. Itu memang bukan suatu doa. Gabriel diutus memberitakan kepada Maria, dan dia memberikan salam, tapi dia bukan berdoa. Hal yang kedua, ayat 28 itu diucapkan oleh malaikat Gabriel, tapi salam Maria diucapkan atau dinaikkan oleh manusia, orang Katolik, Ortodoks dan sebagainya, kepada Maria. Yang ketiga,
Ayat 28 ini diucapkan kepada Maria yang pada saat itu hidup dalam dunia ini. Sedangkan doa salam Maria dinaikkan atau diucapkan kepada Maria yang sudah mati. Saya tidak tahu kepercayaan Ortodoks bagaimana, tapi kalau kepercayaan Katolik, Maria memang mati secara jasmani, tapi seperti Yesus dia lalu bangkit dengan tubuh jasmaninya dan naik ke surga dengan tubuh jasmaninya. Kita tidak percaya itu dan kita anggap itu omong kosong karena Alkitab sama sekali tidak bicara tentang hal itu, dan itu memang suatu kemustahilan. Dari mana dan untuk apa mereka percaya Maria bangkit lalu naik ke surga dengan tubuh jasmaninya, dan lalu dia berbuat apa di surga sekarang? Saya tidak tahu. Tapi saudara, saya tidak percaya semua itu. Mari kita melihat ayat 28 sekali lagi ya, untuk melihat 3 hal yang Calvin katakan ini sebagai ketidakcocokan. Kalau ayat ini dijadikan dasar untuk doa salam Maria. Ayat 28 berbunyi, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, yang ngomong malaikat Gabriel, berkata kepada siapa? Kepada Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi saudara, ini bukan doa, tapi salam Maria itu doa. Ini diucapkan malaikat. Salam Maria diucapkan oleh orang Katolik. Ayat 28 diucapkan kepada Maria yang hidup, tapi doa salam Maria diucapkan atau dinaikkan kepada Maria yang sudah mati. Karena itu saudara, jelas bahwa tidak ada masuk akalnya sedikit pun, tidak ada. Kalau ayat 28 dijadikan dasar dari doa salam Maria, tapi cobalah saudara debat dengan orang Katolik dan tanya, doa salam Maria dasar Alkitabnya apa? Mereka akan berikan dasar ini. Dan saya dari dulu sudah sering debat seperti itu dan mendapatkan dasar ini, dan saya, dari mana gerangan cara mereka berpikir tuh, jalan pikirannya bagaimana saya tidak ngerti. Orang bisa menafsirkan dengan hermeneutik model apa? Kok ayat 28 bisa jadi dasar dari doa salam Maria? Di samping itu, doa hanya boleh dinaikkan kepada Allah. Doa itu suatu bentuk penyembahannya. Bahasa Indonesia menyebut sembahyang. Ada kata sembah. Dan memang doa itu suatu penyembahan. Doa hanya boleh dinaikkan kepada Allah, karena Yesus itu adalah Allah. Kita boleh berdoa pada dia. Tapi seperti yang tadi saya katakan, Maria tidak punya keilahian barang sedikit pun. Dan berdoa kepada Maria ataupun kepada orang-orang suci, santa-santo mereka yang banyak sekali itu, atau pada malaikat, bagi saya hanya merupakan penyembahan berhala. Bukan saja suatu doa yang salah, tapi itu suatu penyembahan berhala. Doa kepada siapapun yang non Allah itu adalah penyembahan berhala. Karena termasuk dalam poin kedua, Maria dikatakan terkejut dalam ayat 29 dan menjadi takut dalam ayat 30a. Kita akan baca 29 dan 30. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kata terkejut itu terjemahan kita. Dalam NIV dan NASB diterjemahkan greatly troubled. Mungkin kalau saya menerjemahkan sangat bingung atau sangat khawatir. Bukan terkejut dalam arti kaget, bukan itu ya, tapi perasaan hati yang kacau, sehingga saya lebih cocok saya terjemahkan sangat bingung atau sangat khawatir. Sekarang poin yang ketiga, Gabriel memberitakan kelahiran Yesus dalam ayat 30 dan 33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Ini tentu saja Yakub yang dirohanikan jadi orang Kristen ya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sekarang saudara, kita akan membahas bagian per bagiannya. Poin A, ayat 30 bagian B. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terjemahan dari NIV, you have found favor with God. And ESV, King James dan RSV kurang lebih sama dengan NIV. Dan di sini lagi-lagi muncul kata Yunani yang diterjemahkan kasih karunia dalam bahasa Indonesia. Kata Yunani charim. Kenapa berakhiran huruf N? Karena ini akusatif. Kalau sebagai nominatif subjek, maka menjadi charis, berarti grace atau kasih karunia. Engkau beroleh kasih karunia, grace. Lagi-lagi menunjukkan Maria tidak berlayak menerima anugerah itu. Bagaimana bisa tidak berlayak kalau dia suci? Seperti yang dipercaya oleh gereja Katolik. Makanya saya tidak percaya sama sekali kesucian Maria, lahir tanpa dosa asal, dan sepanjang hidup sedikit pun tidak berbuat dosa, berarti sama kesuciannya dengan Yesus. Mereka samakan Maria dengan Yesus. Karena saya buat khotbah ini topiknya Yesus versus Maria. Jangan salah paham ya. Saya tidak sedikit pun merendahkan Maria. Saya bersikap seperti Calvin. Calvin itu kalau melihat orang-orang saleh dalam Alkitab yang menyoroti dan mempelajari dan mengajarkan tentang orang-orang saleh, apakah itu Ayub atau Nuh atau Daud atau Salomo atau Petrus atau Paulus, PA ataupun PB, dia berikan bagus-bagusnya. Tentu saja kalau ada jeleknya, dia berikan jeleknya juga. Tapi saudara, begitu Calvin itu membandingkan orang-orang saleh dalam Alkitab dengan Yesus, dia tinggikan setinggi-tingginya, dia jeblokkan semua ini. Bukan mau menjelekkan orang-orang ini, tapi dalam perbandingan dengan Yesus, memang semua jadi sangat buruk. Dan ini yang sangat bagus. Itu cara berpikir yang benar. Katolik, Maria ini bukan cuma menyaingi ya, tapi nanti saya akan lihat mengatasi. Nanti saudara akan lihat dalam pemikiran mereka. Memang kalau kita tanya, menurut kamu Yesus sama Maria tinggi siapa? Mungkin mereka tidak akan ngaku tinggi Maria, tidak mungkin, saya tidak tahu. Tapi dalam praktek dan sikap hati dan sebagainya, rasanya kesimpulan itu tidak terhindarkan ya. Jadi Maria itu tidak berlayak. Sekarang kita lihat poin B, ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kita akan bandingkan dengan Matius 1 21-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ingat ya, nama Yesus untuk nama manusianya, sepertinya bukan nama ilahinya. Ilahinya namanya Yahweh. Lahir ini jadi diberi nama Yesus, artinya punya Yahweh menyelamatkan. Nah, kenapa dikasih nama seperti itu? Alasannya warna biru, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ini diambil dari Yesaya 7 ayat 14. 700 tahun sebelum kelahiran Kristus sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda.
Sesungguhnya seorang perempuan muda, ini pada pelajaran lalu sudah saya bahas, seharusnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu bukan nama pribadi ya, Yesus nama pribadi. Immanuel itu seperti gelar, artinya Allah beserta kita. Saudara, William Hendriksen berkata demikian, berkenaan dengan nama Yesus, bukan dalam Lukas tapi dalam Matius nama ini dijelaskan karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi itu arti dari nama Yesus, saudara ya. Nama Yesus bukan berarti dia akan menyembuhkan umatnya dari penyakit-penyakit mereka. Dia akan memberikan kekayaan kepada umatnya yang miskin. Dia akan membereskan problem dari umatnya. Tidak. Yesus itu namanya berarti Yahweh menyelamatkan. Dan dia dinamakan begitu karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Karena kalau saudara mau percaya kepada Yesus, nomor satu di atas segala-galanya, percaya dia di dalam hal ini. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, mati, menebus dosa-dosa kita. Dan hanya dengan iman, dosa-dosa kita semua diampuni, dibersihkan, dan kita dijamin keselamatan atau hidup yang kekalnya. Sekarang kita masuk dalam ayat 32 dan 33 pada poin C ini ya. Ini bicara tentang Yesus sekarang ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Ini diartikan secara rohani harusnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya bahas potong per potong, saudara. Pertama, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini tidak berarti bahwa sebelum menjadi manusia, Yesus bukanlah anak Allah. Kalau diartikan begitu, saudara, kalau anak Allah ini di sini tidak ada sebelum inkarnasi ya, Bapak itu juga tidak bisa jadi Bapak. Bagaimana dia disebut Bapak kalau anaknya tidak ada? Yesus itu anak Allah dalam arti kekal. Dia anak Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Anak yang kekal dari Allah. Bukan seperti pengakuan Servetus. Anak dari Allah yang kekal. Yang kekal cuma Allahnya. Kalau menurut Servetus, keanaan Yesus tidak. Kita percaya anak yang kekal dari Allah. Jadi arti dari kata-kata ini, dari dulu dia sudah adalah anak Allah. Lalu dia menjadi manusia. Dan manusia akan tahu dan mengakui atau menyebutnya sebagai anak Allah. Makanya kata-katanya akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Memang saudara, tidak semua manusia akan mengakui hal itu. Hanya orang-orang yang percaya saja atau orang-orang pilihan saja. Sekarang saya berikan komentar dari Bible Knowledge Commentary yang berkata demikian. Fakta bahwa bayinya akan disebut anak dari yang maha tinggi menunjuk pada kesetaraannya dengan Yahweh. Dalam pemikiran Semitik, seorang anak adalah kopi karbon dari bapaknya. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya memang karbon kopi ya. Saya terjemahkan kopi karbon itu artinya memang kalau saudara nulis kayak apa ya? Ya pokoknya ada kertas, bawahnya ada karbon, ada kertas lagi saudara nulis. Nah yang di bawah itu yang disebut kopi karbon atau karbon kopi itu ya. Jadi betul-betul identik begitu ya. Dalam pemikiran Semitik, seorang anak adalah kopi karbon dari bapaknya. Dan ungkapan anak dari sering digunakan untuk menunjuk pada salah satu dari kualitas-kualitas yang dimiliki bapaknya. Kalau buka misalnya ungkapan bahasa Ibrani yang diterjemahkan anak dari kejahatan dalam Mazmur 89 ayat 22 versi King James, berarti seorang yang jahat. Saudara, dalam terjemahan kita Mazmur 89 ayat 23
tapi diterjemahkannya orang curang. Dalam King James, the son of wickedness, anak dari kejahatan. Nah, anak dari kejahatan artinya seorang yang jahat. Itu memang cara mereka bicara, ya. Sekarang saudara, kita akan masuk dalam poin yang kedua. Perhatikan, ini masih tetap bicara tentang Yesus. Ia akan menjadi besar, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Poin A, bahwa Yesus akan menjadi besar dan mewarisi tahta Daud. Itu merupakan penggenapan dari nubuat dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, besar kekuasaannya, ya, ia akan menjadi besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan atau Yahweh semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi ini penggenapan nubuat laki-laki saudara. Ini membuktikan Alkitab pakai firman Allah, ya. 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, nubuat ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Dia akan menjadi besar, tahta Daud baginya sebagai selama-lamanya, digenapi dengan kelahiran dan kehidupan Yesus dan sebagainya. Sekarang poin B. Kalau kita baca tadi ayat dalam poin 2 itu, ya, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Kok mengaruniakannya? Tadi kalau kepada Maria mengaruniakan, loh, menunjukkan Maria itu tidak layak. Nah, ini kok mengaruniakan tapi kok kepada Yesus? Terjemahannya salah memang. Ini ngawur saja saudara, ya. Bisa pakai kata mengaruniakan. Salah terjemahan. Karena dalam bahasa Yunani tidak menggunakan ataupun mengandung kata Yunani charis yang artinya grace atau kasih karunia. Tapi di sini digunakan kata Yunani dose yang berasal dari kata Yunani didomi, artinya give, memberikan. Jadi bukan mengaruniakan lain. Kalau mengaruniakan orangnya tidak layak. Kalau give, tidak ada hubungan dengan layak atau tidak layak. NIV dan NASB memang memberikan terjemahan give atau memberikan. Jadi beda. Kalau Maria tadi tidak layak, mengaruniakan. Yesus layak. Jadi kalau ini Maria dan Yesus, Maria tidak layak, Yesusnya layak. Ini dikaruniai, ini hanya diberi. Yesus bukannya tidak berlayak, sebaliknya dia memang layak menerima pemberian itu. Jadi Yesus versus Maria. Kalau tadi Marianya tidak layak, di sini kita lihat Yesusnya layak. Tinggi mana? Tidak usah dijawab saya kira. Sekarang poin C. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa kerajaan Daud tidak akan berakhir. Saya akan bacakan 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu. Ini bisa menunjuk pada Salomo sebagian, tapi digenapi juga pada diri Kristus. Keturunan, anak bisa keturunan, ya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Kalau kerajaan Salomo apa kokoh? Zaman anaknya sudah pecah, habis itu berantakan habis, ya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku,
Dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, nah bagian ini cocoknya untuk Salomo ya, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukul yang diberikan kepada anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Menurut saya ini berlaku baik untuk Salomo maupun untuk Yesus. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Soal kerajaan kokoh itu kalau bicara soal jasmani tidak bisa. Kalau bicara soal Salomo tidak cocok. Sudah pecah zaman anak Salomo. Lalu akhirnya nanti masuk dalam pembuangan, sebagian ke Asyur, sebagian Babilonia, habis. Mana kokoh? Kokohnya cuma kerajaan rohani dengan Yesus anak Daud sebagai raja. Jadi penggenapan nubuat ini ada dalam diri Yesus. Jadi Alkitab memang mengajarkan bahwa Yesus adalah raja. Tetapi baca Alkitab mau dari Kejadian sampai Wahyu, dibaca ulang pergi balik, dibalik Alkitabnya, dibaca terbalik bagaimanapun, tidak pernah ada ajaran bahwa Maria adalah ratu. Nanti saya akan lihat, anehnya Katolik percaya begitu, ratu surga dan macam-macam ratu yang lain. Yesus memang raja, Maria ratu. Tidak tahu ajaran dari mana. Alkitab saya jelas tidak ada, dan saya tidak percaya itu sama sekali. Jadi laki-laki Yesus versus Maria sudah bisa melihat. Sekarang poin ini, pendekanan Gabriel adalah pada kebesaran anak itu, Yesus, bukan kebesaran ibunya, yaitu Maria. Saya bacakan sekali lagi ayat 30 dan 33 ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Iya, Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita baca 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Seluruhnya bagian ini saudara meninggikan atau membesarkan Yesusnya, dan bukan Marianya sama sekali. Bagaimana orang Katolik meninggikan Maria? Saya tidak habis pikir ya. Sekarang saya akan berikan tafsiran-tafsiran The Bible Exposition Commentary. Lalu Gabriel memberinya kabar baik. Ia akan jadi ibu dari Mesias yang dijanjikan, yang akan ia namakan Yesus. Dia bilang artinya Yesus adalah keselamatan. Lihat Matius 1:21. Saya percaya artinya sebetulnya Yahweh menyelamatkan ya. Tapi ya beda sedikit, tidak terlalu masalah. Perhatikan bahwa Gabriel meneguhkan baik keilahian dan kemanusiaan Yesus. Sebagai anak atau putra Maria, ia adalah manusia. Sebagai anak dari yang maha tinggi, Lukas 1 ayat 32, ia adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Penekanannya adalah pada kebesaran dari anak, bukan kebesaran dari sang ibu. Cuma dia berikan ayat referensi Lukas 1:15 ini, ayat referensinya ngawur. Karena ayat ini menunjuk kepada Yohanes Pembaptis, bukan kepada Yesus. Saudara bisa baca sendiri ayatnya ya. Tapi ayat tadi, ayat 30-33 sudah cukup. Penekanannya kebesaran dari anak, bukan kebesaran dari ibunya. Sekarang saya lanjutkan The Bible Exposition Commentary. Pada waktu berkenaan dengan Maria, orang-orang cenderung untuk pergi pada salah satu dari dua ekstrem.
Atau mereka membesarkan atau memuliakan dia, Maria, dengan begitu banyak atau begitu hebat sehingga Yesus mendapat tempat kedua. Lukas 1 ayat 32. Atau mereka mengabaikannya dan gagal untuk memberinya penghormatan yang layak ia dapatkan. Lukas 1:48. Saya tidak usah baca ayatnya, tidak terlalu penting. Tapi yang penting memang dua ekstrem ini ya. Jangan jatuh kepada salah satu yang manapun dari dua ekstrem ini. Ekstrem yang pertama yang warna merah, ini ekstremnya Katolik, Ortodoks dan sebagainya. Karena kita mau menghindari ekstrem ini, ada risiko orang Protestan jatuh pada ekstrem yang ini. Lalu Maria, dia teriak-teriak habis-habisan, tidak dihormati sama sekali. Saya menghormati Maria, tapi saya tidak mau menghormati dia sama dengan Yesus. Tidak usah diomong kalau itu sama sekali. Saya bahkan tidak menghormati dia sama dengan salah satu rasul, tinggi rasul. Tapi dia orang beriman, dia orang saleh, bukan suci, dan dia mau dipakai oleh Tuhan dan sebagainya. Sesuatu yang memang layak mendapatkan rasa hormat. Cuma jangan kebablasan sampai dihormati melebihi Yesus atau bahkan setara dengan Yesus. Itu sudah tidak karu-karuan. Sekarang saudara, mari kita membandingkan Maria dengan Yesus. Ini sebetulnya seperti membandingkan anak umur 3 tahun lawan Mike Tyson. Tidak cocok perbandingannya, tapi kenyataannya perbandingan itu ada. Dan kata saya ajak saudara untuk melihat perbandingannya. Pertama saudara, mari kita melihat catatan Alkitab tentang Maria. Saya memberikan kutipan dari Loren Bettner, tapi tidak saya berikan terjemahan. Dia cuma mengatakan bahwa perjanjian baru secara mengejutkan bicara sangat sedikit tentang Maria. Kata-katanya yang betul-betul dia ucapkan ya, terakhir dicatat. Dia bukan membisu setelah itu, tapi tidak dicatat. Yang terakhir dicatat itu adalah pada pernikahan atau perjamuan di Kana, dan itu adalah pada permulaan pelayanan Yesus. Mari kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 3-5. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini saja kalau kita melihat tafsiran Katolik sudah tidak karu-karuan. Tapi saya bukan tempatnya menafsir di sini. Tapi ini adalah kata-kata dia yang terakhir yang dicatat oleh Alkitab. Dia tentu banyak ngomong, bicara banyak ya. Setelah ini pun banyak, tapi tidak dicatat. Yang dicatat terakhir di sini. Lalu Loren Bettner mengatakan, kan Alkitabnya diam, setelah ini diam gitu ya. Tapi gereja Roma menghancurkan kediaman, silence ya, atau ketenangan itu, dan dari sumber-sumber yang sepenuhnya dari luar kitab suci membangun suatu sistem yang mendetail tentang pekerjaan-pekerjaan dan pembaktian Maria. Pertama-tama saya ingin saudara tahu ya, Loren Bettner ini seorang ahli teologi reform, hidup pada abad yang ke-20, dan dia menulis sebuah buku setebal ini ya, berjudul Roman Catholicism. Memang terus terang menyerang Katolik habis-habisan. Coba saudara googling, tulis nama dia, Loren Bettner, maka akan muncul web-webnya Katolik banyak-banyaknya yang menyerang Loren Bettner, mengatakan dia itu tidak dipercayalah, dia itu fitnah lah, omongannya tidak, udahlah segala macam omongan tentang Loren Bettner. Saya akui bahwa Loren Bettner itu bukan sepenuhnya benar. Tempo hari waktu hari reformasi saya sudah menunjukkan salah satu kesalahan, cuma salah dalam nama kota, tapi yang dikatakan benar ya. Jadi kalau ada salah itu mungkin,
Tapi kalau Loren Bednar itu dikatakan pemfitnah yang asal ngomong, saya tidak percaya itu sama sekali. Saya anggap mereka yang memfitnah Loren Bednar. Loren Bednar itu masih hidup pada waktu saya sekolah teologi. Dia mati pada tahun 1990. Dan dia dilahirkan tahun 1901. Jadi mati pada usia 89. Saya lulus pada tahun 88. Ya, jadi saya lulus 2 tahun lagi baru dia mati. Dan waktu saya sekolah teologi, di gereja saya dibagikan buku dari Loren Bednar. Saya lupa 1 atau 2 buku ya. Dibagikan gratis. Jadi orang ini adalah orang yang memang mau mempopulerkan kebenaran. Dia bisa jual, dia bisa dapat duit, dia bagikan gratis. Mahasiswa ATS pada satu kira-kira jumlahnya 250 orang. Dia bagikan 250 buku, dan mungkin bukan hanya sekolah kami yang dibagikan, dan atau sekolah lain. Orang ini menurut saya punya integritas yang tinggi. Kalau anak salah mungkin, tapi kalau omongannya fitnah semua, mereka yang memfitnah. Saya tidak percaya omong kosongnya mereka. Saya kutip selanjutnya ya, kata-kata Loren Bednar. Di sini lagi-lagi tidak saya berikan terjemahan, hanya intinya saudara. Setelah pemunculan Maria dalam perjamuan di Kana itu, kita cuma melihat dia muncul, bukan bicara ya, muncul 1 kali dalam pelayanan Yesus. Waktu dia dan saudara-saudara Yesus datang pada waktu Yesus sedang mengajar orang banyak. Nanti kita akan baca ayatnya. Lalu sekali lagi dia muncul pada waktu di atas kayu salib Yesusnya. Ini bukan pelayanan kan ya, di atas kayu salib. Dan dia muncul di sana dan diserahkan pada Yohanes. Terakhir kita membicarakan dia, Kisah Rasul 1 ayat 14. Dia bersama saudara-saudara Yesus dan rasul-rasul dibicarakan di sana. Jadi intinya saudara, Alkitab itu hanya bicara sangat sedikit tentang Maria. Selain berkenaan dengan pemberitaan yang berhubungan dengan kelahiran Yesus, pertumbuhan Yesus dan Yesus pada usia 12 tahun, itu dalam Matius 1 dan Matius 2, Lukas 1 dan Lukas 2. Selain itu cuma ada 3 tempat ini. Jadi hanya sangat sedikit Yesus dibicarakan dalam Alkitab. Poin A, dalam sepanjang peran Yesus hanya di sini Maria muncul dan dia tidak bicara. Matius 12, 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Saya perhatikan jawab Yesus, jawabannya kelihatan dainan. Tetapi jawab Yesus pada orang yang menyampaikan berita kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dia lebih menekankan keluarga rohani daripada keluarga jasmani. Ini 1 kali tok muncul dalam sepanjang pelayanan Yesus. Sekarang poin B, dia muncul lagi pada penyaliban Yesus. Kita lihat Yohanes 19 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, murid yang dikasihinya ini Yohanes ya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Saudara, kalau Alkitab Indonesia mencatat Yesus menyebut Maria dengan sebutan ibu, itu salah terjemahan. Ibu itu Yunaninya meter. Dia tidak pernah sebut meter, dia sebut gunai. Artinya sebetulnya perempuan.
Lihat terjemahan bahasa Inggris. Jadi terjemahan ibu bukan artinya mama di sini ya. Perempuan, inilah anakmu. Kemudian katanya pada murid-muridnya, inilah ibumu. Saya kira murid-muridnya ini salah ya. Bukan bentuk jamak, saya kira nanti saya cek saja. Ini diberikannya kan kepada Yohanes kan cuma satu ya. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bentar saya berikan tanda supaya nanti jadi saya cek. Jadi ini pemunculan yang lain. Saat Yesus salib, poin C. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, Maria hanya muncul sekali lagi. Dalam Kisah 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua ini mestinya ya rasul-rasul ya, bertekun dengan beberapa perempuan. Lalu disebutkan Maria ibu Yesus, lalu saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara Yesus yang tadinya tidak bertobat, setelah Yesus bangkit mereka bertobat. Saudara, jadi 3 kali saja perjamuan di Kana dia bicara, lalu pelayan Yesus mau menemui, lalu penyaliban yang ketiga, dan yang keempat 4 kalian. Kisah 1:14. Jadi selain Matius 1 dan 2, Lukas 1 dan 2, cuma 4 kali ini. Dan berbicara cuma dalam perjamuan di Kana. Selain Lukas 1, 2, Matius 1, 2. Begitu sedikit Alkitab bicara tentang Maria. Begitu sedikit Alkitab mencatat kata-kata Maria. Dan itu tidak mungkin kalau seandainya Maria adalah orang yang begitu penting seperti yang dipercaya oleh gereja Roma Katolik maupun gereja Ortodoks. Bandingkan Alkitab yang mencatat cuma sedikit tentang Maria. Sekarang lihat bagaimana Alkitab mencatat tentang Yesus maupun kata-katanya, ajarannya dan sebagainya. Luar biasa banyaknya. Nubuatnya sudah ada sejak dalam PL dan PB, dipenuhi oleh Yesus. Seluruh Alkitab itu Kristosentris, berpusatkan Kristus. Tidak ada Mariosentris itu saudara. Jadi Yesus versus Maria, pikirkan sendiri. Dari sudut pemunculan mereka, penceritaan tentang kata-kata mereka dalam Alkitab, yang mana yang lebih unggul? Pikir sendiri, saya kira tidak usah mikir banyak-banyak. Nomor 2, sikap para rasul kepada Maria. Sekarang saya berikan kata-kata Lauren Bettner. Rasul-rasul tidak pernah berdoa kepada Maria. Juga mereka tidak, sejauh catatan Alkitab diterima, menunjukkan kepadanya penghormatan khusus apapun. Kalau bukan catatan Alkitab, bola ya, tulisan orang-orang yang tidak karu-karuan itu lain. Tapi kalau menurut catatan Alkitab, tidak ada rasul-rasul doa atau bahkan memberikan penghormatan khusus kepada Maria dalam bentuk apapun, tidak ada. Petrus, Paulus, Yohanes, dan Yakobus tidak menyebut namanya satu kali pun dalam surat-surat yang mereka tulis kepada gereja-gereja. Yohanes memelihara dia sampai dia mati, tetapi ia tidak menyebut dia dalam yang manapun dari 3 surat-suratnya atau dalam kitab Wahyu. Sekarang saudara bandingkan dengan sikap para rasul dan Yesus. Mereka sujud kepada Yesus, doa kepada Yesus jelas, minta ya. Dan betapa sering, luar biasa sering, luar biasa banyak mereka menyebut Yesus dalam tulisan-tulisan mereka yang manapun. Jadi laki-laki mau Maria versus Yesus, pikirkan sendiri.
Sekarang ketiga, mari kita melihat perkembangan Mariolatri. Mario dari kata Maria, latri dari latria, itu penyembahan. Jadi Mariologi itu beda dengan Mariolatri ya. Mariologi itu logi ajaran atau doktrin tentang Maria. Tapi kalau Mariolatri itu penyembahan kepada Maria. Ini Katolik. Mereka tidak mau ngakui, itu urusan mereka. Lalu berkata demikian, doktrin tentang Maria Bunda Allah, seperti yang kita kenal atau tahu sekarang, adalah hasil dari pertumbuhan selama berabad-abad. Sering didorong oleh pernyataan-pernyataan berotoritas dari uskup-uskup gereja, bukan dari Alkitab. Uskup-uskup gereja, sidang gereja atau apapun, kata-katanya berotoritas bagi orang Katolik, disebut masuk tradisi. Tetapi sistem Mariolatri yang berkembang sepenuhnya secara relatif merupakan suatu perkembangan yang baru dalam dogma gereja Roma. Sebetulnya 100 tahun terakhir telah secara benar disebut abad dari Mariolatri. Saya tidak tahu dia ngomong 100 tahun terakhir itu dari titik mana. Karena Laurent Bettner itu hidup pada tahun 1901 sampai 1990. Kalau dia bicara titik itu pada waktu dia mau mati, berarti ya abad ke-20 tambah abad 19 sedikit saja. Tapi kalau ditinjau dari awal lahirnya dia, maka abad yang dia maksudkan adalah abad 19. Anggap saja setengah-setengah, berarti antara 19 dan 20. Itu perkembangan dari Mariolatri yang luar biasa. Jadi dulu sudah ada, tapi yang nemen itu kata dia relatif baru. Paling-paling abad 19. Sekarang Laurent Bettner lagi. Sampai pada abad keempat, di sana tidak ada petunjuk tentang pemujaan khusus apapun terhadap Maria. Pemujaan seperti itu pada saat itu bisa mulai hanya jika seseorang diakui sebagai seorang suci, santa atau santo. Ya, dalam gereja Katolik kalau sudah orang dianggap santa atau santo, baru ada pemujaan. Dan itu syaratnya. Dan hanya para martir yang dianggap sebagai orang-orang suci. Untuk bisa jadi santa atau santo harus mati syahid. Ya. Tetapi karena di sana tidak ada bukti bahwa Maria telah mengalami kematian syahid, ia dikeluarkan dari kumpulan orang-orang suci. Dia tidak termasuk Santa Maria. Justru juga tidak ada mati syahid kok. Tapi syaratnya berubah ya. Belakangan para pertapa ascetik jadi diakui sebagai ada di antara orang-orang suci. Itu terbukti menjadi baji. Baji itu semua apa ya, pahat ya, yang berbentuk V. Kalau mau membelah pohon, pukulkan, itu baji ya. Itu terbukti menjadi baji pembuka bagi status orang suci santa dari Maria. Karena sudah tentu ia dari semua umat itu dinyatakan tanpa bukti pasti telah menjalani kehidupan seorang pertapa. Dari mana Maria pertapa itu? Dia tinggal di gua mana ya? Dia tinggal di rumahnya Yohanes. Oh, dia tidak hubungan seks seumur hidup. Itu mungkin alasannya. Karena mereka percaya keperawanannya abadi, yang saya tidak percaya. Gereja mengakui bahwa Kristus dilahirkan oleh perawan Maria. Kalau Kristus dilahirkan oleh perawan Maria, saya percaya. Tapi kalau perawan seterusnya, itu yang lain cerita. Nah ini ya, tradisi apokripa membangun di atas kemungkinan-kemungkinan itu. Dan secara perlahan-lahan sistem itu muncul.
Saya di sini agak meragukan kata-kata bagian akhir dari Loren Bettner. Kok bisa tradisi apokripa itu dari mana? Karena apokripa atau Deuterokanonika yang masuk dalam Alkitabnya Katolik itu tidak ada bicara apapun tentang Maria. Jadi setahu saya dogma tentang Maria tidak didasarkan pada apokripa. Hanya bagian itu yang saya ragukan. Sekarang saya lanjutkan Loren Bettner lagi. Tidak sukar untuk melacak asal-usul dari penyembahan perawan Maria. Perhatikan ya. Kata-kata ini penting sekali ya. Justin Martyr yang mati pada tahun 165 Masehi membandingkan Maria dan Hawa, kedua perempuan yang menonjol dalam Alkitab. Perhatikan ya. Titik awalnya itu rasanya innocent, tidak berdosa, cuma bandingkan. Apakah saya salah kalau saya membandingkan Saudara Indra misalnya dengan Petrus? Cuma bandingkan loh. Membandingkan Maria dengan Hawa laginya kok. Tidak salah kalau cuma membandingkan. Tapi dari titik awal yang rasanya tidak salah, lalu maju saudara. Sekarang yang bagian warna hijau, Irenaeus yang mati pada tahun 202 Masehi berkata bahwa ketidaktaatan dari perawan Hawa ditebus oleh ketaatan dari perawan Maria. Tindakan Justin Martyr tadi yang kelihatannya merupakan tindakan yang tidak ada salahnya, cuma membandingkan. Salahnya apa? Sebetulnya ada salahnya. Salahnya adalah Alkitab tidak pernah membandingkan Hawa dengan Maria. Alkitab membandingkan atau lebih tepat mengkontraskan Adam dengan Kristus, bukan Maria dengan Hawa. Jadi perbandingan yang dia lakukan memang tidak Alkitabiah, tidak ada dalam Alkitab. Tapi sepintas lalu kayaknya tidak ada salahnya. Tapi apa yang Irenaeus lakukan, dan perhatikan ya, yang satu mati tahun 165, yang satu mati tahun 202, cuma beda 37 tahun kematian mereka. Apa yang Irenaeus lakukan jelas-jelas sudah gila. Dan entah dari mana orang ini mendapatkan gagasan konyol dan sesat seperti itu. Ketidaktaatan perawan Hawa ditebus oleh ketaatan perawan Maria. Hawa tidak taat, saya setuju. Hawa berdosa, saya setuju. Maria taat, taat tertentu, taat seluruhnya, saya tidak setuju. Suci murni, saya tidak setuju. Dia bisa menebus ketidaktaatan Hawa, itu sesat. Tidak ada orang nebus orang. Hanya Yesus yang bisa jadi penebus. Tidak ada Maria menebus. Laki-laki saudara, sepenuhnya dari luar Alkitab. Hal-hal model seperti ini tidak ada sedikit pun dari Alkitab. Dibicarakan Maria ikut menjadi co-redeemer. Yesus penebus, yaitu redeemer. Maria co-redeemer, seperti pilot dan co-pilot, rekan penebus. Tidak ada. Setidaknya Alkitab saya tidak ada. Dan saya tidak pedulikan ajaran yang tidak ada dalam Alkitab saya. Yang keempat, istilah Bunda Allah. Tadi ada lagu yang dinyanyikan, ada sebut Bunda Allah. Tidak salah sebetulnya Bunda Allah. Memang Islam dipertahankan, tapi saudara perlu pikirkan ya. Ini bisa salah, bisa tidak salah. Tergantung diartikannya bagaimana. Lah, istilah Bunda Allah itu sebetulnya tidak apa-apa. Tapi karena diselewengkan artinya, sehingga akhirnya mendorong pada pemujaan kepada Maria, lah itu jadi salah. Nah sekarang mari kita melihat kata-kata dari Loren Bettner.
ungkapan Bunda Allah berasal usul dalam sidang gereja Efesus pada tahun 431 Masehi. Itu muncul dalam pengakuan iman Kalsedon yang diadopsi oleh sidang gereja itu yang bertemu di kota itu pada tahun 451. Dan berkenaan dengan pribadi dari Kristus, berkenaan dengan pribadi dari Kristus dinyatakan bahwa ia dilahirkan dari perawan Maria, Bunda Allah, berkenaan dengan kemanusiaannya. Dan istilah yang belakangan dari berkenaan dengan kemanusiaannya dia, artinya berkenaan dengan daging dari hakikat manusia. Tujuan dari ungkapan itu seperti yang digunakan oleh sidang gereja Efesus bukanlah untuk memuliakan Maria, tetapi untuk menekankan keilahian Kristus terhadap mereka penyesat-penyesat yang menyangkal kesetaraannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, ini penyesatnya. Para Nestorian, suatu sekte sesat, memisahkan kedua hakikat dalam Kristus sampai pada suatu tingkat di mana mereka menganggapnya sebagai dua pribadi. Kalau kita percaya dua hakikat ini bersatu, tapi pribadinya cuma satu. Ya, mereka memisahkan sampai pada taraf dua pribadi Kristusnya, atau lebih tepat seorang pribadi ganda yang dibentuk oleh persatuan antara logos yang ilahi dan pribadi manusia Yesus dari Nazaret. Logosnya sudah pribadi, manusianya pribadi lagi, kan jadi dua. Ya, mereka dituduh mengajarkan bahwa sang logos hanya mendiami manusia Yesus, dari mana disimpulkan bahwa mereka menganggap bahwa pribadi yang dilahirkan oleh Maria hanyalah seorang manusia. Jadi Maria melahirkan manusia tok. Setelah lahir, pribadi logosnya bersatu dengan pribadi manusia yang dilahirkan Maria. Lalu Yesus ini dua pribadi, dua hakikat. Nah, untuk menghantam ajaran sesat, Maria sebagai Bunda Allah menekankan yang lahir memang manusia, tapi dia adalah the God Man, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Karena itu, hanya untuk menekankan fakta bahwa pribadi yang dilahirkan bagi Maria adalah sungguh-sungguh ilahi, maka ia disebut Bunda Allah. Jadi, istilah itu sekarang telah mempunyai suatu arti yang berbeda jauh dari apa yang dimaksudkan oleh gereja mula-mula. Itu tidak lagi mempunyai hubungan dengan doktrin ortodoks. Ortodoks ini bukan gereja ortodoks ya, ortodoks doktrin yang kuno itu ya. Berkenaan dengan pribadi Kristus, tetapi alih-alih digunakan untuk memuliakan Maria pada suatu status supranatural sebagai Ratu Surga, Ratu dari para malaikat. Tadi saya sebut ya, Yesus Raja, Maria bukan Ratu. Mereka sebut Ratu Surga, Ratu dari para malaikat dan sebagainya, sehingga dianggap mempunyai posisi yang menonjol di surga. Ia bisa mendekat kepada anaknya secara efektif dan memastikan bagi para pengikutnya kebaikan apapun yang mereka minta melalui dia. Kita percaya Yesus itu pengantara satu-satunya. Katolik percaya mau ke Yesus, Maria pengantaranya, mamanya. Kalau ada seseorang saya mau minta pertolongan dari orang itu, tapi orang itu dengan saya hubungannya biasa-biasa saja, tapi saya baik sekali hubungannya dengan mamanya orang itu. Lah saya pergi ke mamanya, tolong anakmu tuh, aku butuh ini dari anakmu. Nah mamanya ngomong, tolong Pak Budi, butuh itu aja lah. Lah mamanya yang ngomong, masa anaknya mau tidak nurut. Lah itu logikanya pemikiran mereka. Logis? Sebetulnya tidak perlu ditanyakan logis atau tidak logis, Alkitabiah atau tidak. Alkitab mengatakan hanya satu pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Tidak pernah dikatakan Maria pengantara.
Tapi dalam Katolik, kalau Yesus disebut mediator tulisannya ya. Maria disebut mediatrix. Waktu sudah cari dalam kamus apapun tidak ada mediatrix. Mediatrix itu ternyata kalau dia dari kalimatnya, bentuk feminin dari mediator. Jadi kalau Yesus pengantara, maskulin, mediator. Maria mediatrix, ini bentuk feminin. Dua-dua pengantara. Ada berapa? Ada 2. 1 Timotius 2:5 bilang cuma ada satu antara Allah dan kita. Saya lanjutkan. Pada waktu kita mengatakan bahwa seorang perempuan adalah ibu atau bunda dari seorang, kita memaksudkan bahwa perempuan itu melahirkan orang itu. Tetapi Maria pasti tidak melahirkan Allah. Seakan-akan Allah yang tadi tidak ada, lalu sekarang dilahirkan baru ada, tidak. Ataupun Yesus Kristus sebagai Allah yang kekal, anak yang kekal dari Allah. Seakan-akan sebelum itu Yesus bukan Allah. Tidak bisa, saudara. Ya, bukan itu. Ia bukanlah ibu atau bunda dari keilahian Tuhan kita, tapi hanya dari kemanusiaannya. Sebut bunda Allah karena menentang Nestorianas Paradi. Yang dilahirkan cuma pribadi manusia yang lalu dimasuki atau bersatu dengan pribadi ilahi. Lah itu ditentang, dah. Yang lahir sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, maka disebut bunda Allah. Ya. Alih-alih Kristus pribadi kedua dari Tunggal telah ada dari kekekalan dan adalah pencipta dari Maria. Kalau Yesus sebagai manusia, dia kalah dulu adanya dibandingkan Maria. Wong dia anaknya Maria. Yesus sebagai Allah, dia bahkan ada lebih dulu dari Abraham, ada lebih dulu dari seluruh alam semesta. Dia adalah pencipta segala sesuatu, bahkan pencipta dari Maria. Maka istilah seperti yang digunakan dalam gereja Roma pada saat ini harus ditolak. Jadi dalam arti seperti itu saya katakan, istilah bunda Allah itu benar atau tidak? Bisa benar. Juga ibu Tuhanku diucapkan oleh Elizabeth kepada Maria. Tidak ada yang salah. Disebut bunda Allah juga tidak salah. Dia melahirkan pribadi yang sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi. Ditekankan bunda Allah diterima oleh sidang gereja Efesus, menentang Nestorianisme. Tapi kalau ini digunakan, mamanya Tuhan Allah. Allah saja mesti kita sembah, apalagi mamanya. Kalau memang itu benar logikanya, lalu kenapa papa mamanya Maria kok tidak? Itu kakek neneknya Allah. Kenapa kok tidak? Maria dok. Sekarang mari kita lihat ya. Kata-kata lain selanjutnya nih betul-betul wah, luar biasa. Sepintas lalu istilah bunda Allah bisa terlihat secara relatif tidak berbahaya. Tapi konsekuensi yang sungguh-sungguh adalah bahwa melalui penggunaannya orang-orang Roma Katolik jadi memandang kepada Maria sebagai lebih kuat, lebih matang, dan lebih berkuasa dari Kristus. Yesus versus Maria, Marianya yang lebih tinggi karena istilah bunda Allah ini. Bagi mereka, ia menjadi sumber dari keberadaannya dan mengaburkan dia. Jadi mereka pergi kepadanya, bukan kepada dia. Pergi kepada Maria, bukan kepada Yesus. Sekarang ini kutipan dari penulis Katolik ya. Ia itu Yesus datang kepada kita melalui Maria, kata Roma. Dan kita harus pergi kepadanya, Yesus, melalui dia, Maria. Siapa yang mau pergi kepada sang anak, bahkan kepada sang anak yang kudus untuk keselamatan, pada waktu ibunya kelihatannya merupakan jalan masuk yang lebih mudah dan lebih tanggap. Kalau minta kepada anaknya,
anak ini agak pelit kalau jawab doa. Saya sering mikir Allah kalau jawab doa kita pelit. Lah, Katolik mungkin juga Pak pikir seperti doa pada Allah. Sering kok tidak dikabulkan doa pada Yesus, tidak dikabulkan. Doa pada Maria dikabulkan banyak kali. Saya dulu sering memperhatikan di koran ada iklan kecil-kecil itu ya. Nah, orang-orang Katolik beri iklan doa mereka atau apapun keinginan mereka dikabulkan karena doa Salma Maria sekian kali gitu. Doa kepada Yesus tidak pernah ada, saudara. Dan Lauren Bettner ini mengatakan dalam penilaian dia, entah bagaimana dia ngitung, tapi saya percaya itu orang Katolik berdoa pada Kristus atau pada Allah dibandingkan dengan pada Maria, frekuensinya 1/10. Lebih banyak dikabulkan itu yang ngabulkan siapa? Saya pikir hanya doa yang benar yang Allah yang kabulkan itu ya. Doa yang salah Allah kabulkan mau enggak? Kadang-kadang bisa. Tapi kalau doa pada berhala Allah yang ngabulkan. Saya kalau lebih percaya yang ngabulkan itu setan. Supaya terus berdoa kepada berhala itu. Agama-agama yang sembah berhala, saya pikir doa mereka tidak dikabulkan. Kalau semua tidak dikabulkan, ya mereka berhenti sudah. Tapi mereka tetap di sana, pasti doanya dikabulkan. Saya percaya yang ngabulkan adalah Allah. Saya enggak. Kalau mereka berdoa pada Maria, bagi saya itu berhala. Kalau dikabulkan, saya percaya yang mengabulkan adalah setan. Setan lebih royal, tapi dia tidak memberi tanpa minta bayaran. Allah memberi semua cuma-cuma. Setan itu pedagang ulung. Saya lanjutkan ya. Romanisme membesarkan pribadi yang Roh Kudus ingin kecilkan dan mengecilkan pribadi yang Roh Kudus ingin besarkan. Ayat 30-33 tadi, Yesus yang dibesarkan, sama sekali tidak bicara tentang Maria. Ini oleh gereja Roma dikecilkan. Maria yang tidak dibesarkan, ini yang dibesarkan. Sekarang saya lanjutkan. Ini kata-kata lain lagi. Lebih lagi jika penggunaan istilah Roma adalah benar, dan Maria harus disebut Bunda Allah dalam arti yang seperti mereka gunakan, maka Yusuf adalah ayah tiri Allah. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas adalah saudara-saudara Allah. Elizabeth adalah tante atau bibi Allah. Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu Allah. Eli adalah kakek Allah. Dan Adam adalah kakek moyang ke-59 Allah. Dia mungkin telusuri dan hitung dari silsilah ya, bisa dapat bilang 59. Referensi seperti itu pada keluarga Allah kedengaran lebih seperti catatan atau sumber dari Mormonisme daripada kekristenan. Saya lanjutkan, seperti telah kita lihat ungkapan Bunda Allah seperti yang dinyatakan dalam keputusan dari sidang gereja Efesus, memberikan sesuatu kekuatan pendorong pada penyembahan Maria, sekalipun prakteknya belum menjadi umum sampai 2 atau 3 abad setelahnya. Sejak abad ke-5 dan seterusnya, sekte atau pemujaan, saya kira pemujaan lebih tepat, tapi kata cult yang digunakan bisa diterjemahkan sekte, bisa diterjemahkan pemujaan. Pemujaan Maria menjadi lebih umum. Maria muncul dengan lebih sering dalam lukisan-lukisan. Gereja-gereja dinamakan menurut dia. Ya, Santa Maria tak bercela, Santa Maria apa, saya tidak tahu apa saja nama-nama seperti itu banyak digunakan. Dan doa-doa dinaikkan kepadanya sebagai seorang pengantara. Doa Santa Maria itu pengantara, tapi juga dinaikkan kepada dia juga. Sekarang kata-kata Lauren Bettner, pernyataan yang benar tentang pribadi Kristus berkenaan dengan hal ini, Bunda Allah dan sebagainya itu ya, adalah seperti hakikat manusianya tidak mempunyai bapak.
Demikian juga hakikat ilahinya tidak mempunyai ibu. Jadi apakah Maria memang ibu dari Allah anak? Betul-betul dilahirkan? Bukan itu, saudara. Pribadi yang sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh anak yang dilahirkan, maka disebut Bunda Allah. Ya. Hakikat manusia tidak punya bapak. Karena Yusuf ataupun laki manapun bukan bapaknya secara jasmani. Hakikat ilahinya tidak punya ibu. Anak Allah atau Allah anak, kekal sampai kekal. Dia bahkan pencipta dari Maria. Sekarang poin kelima, Maria menggantikan Kristus. Lauren Bettner dalam kehidupan dan penyembahan dari gereja Roma, di sana ada suatu jalan atau kemajuan perkembangan yang panjang, menyatakan keperawanan abadi dari Maria, pengecualiannya dari dosa asal dan dari dosa tindakan apapun. Lahir suci, sepanjang hidup tidak ada dosa sama sekali, ya, sucinya sama seperti Yesus. Dan sekarang kenaikannya secara jasmani ke surga. Ya, tadi saya katakan dia bangkit secara mati, dia bangkit dengan tubuh jasmaninya, naik ke surga dengan tubuh jasmaninya. Setahu saya, dulu waktu saya kecil, saya belum Kristen, saya tahu bahwa mereka orang Katolik menaikkan, memperingati hari kenaikan Maria ke surga. Saya tidak tahu kapan itu. Tapi mereka tidak memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Itu seingat saya. Dalam gereja Roma, Maria bagi penyembah-penyembahnya adalah seperti Kristus bagi kita. Ini kita, ini Kristus. Kalau kita hanya jadi Katolik, Kristusnya minggir, Maria di sini. Ia adalah objek dari semua perasaan agamawi dan sumber dari mana semua berkat-berkat keselamatan dicari dan diharapkan. Saya tidak habis pikir MYM bilang Maria Katolik itu oke-oke saja karena Tritunggalnya benar, kristologinya benar. Atau MYM tidak tahu ajaran-ajaran seperti ini, atau MYM-nya yang sama kacaunya dengan Katolik. Tidak tahu yang mana. Siapapun yang kenal MYM berikan khotbah ini kepada dia. Kalau saya yang berikan, rasanya tidak enak. Saya bukannya takut, tapi tidak enak. Tapi berikan kepada dia. Karena kata-kata yang mengatakan Katolik itu oke-oke saja itu membahayakan. Sangat bisa menyesatkan orang. Bagi saya sama sekali tidak oke. Karena kalau Katolik oke, tidak dibutuhkan reformasi. Untuk apa orang-orang reformasi mengorbankan nyawa sampean demi mengadakan reformasi? Kalau Katolik itu oke-oke saja, kutipan ini luar biasa tidak oke. Saya tidak anggap mereka saudara seiman saya. Dari ujung yang tertinggi sampai ujung yang terendah. Kalau mereka sungguh-sungguh Katolik ya. Kalau mereka Katolik yang keluyuran ke gereja-gereja Protestan lalu imannya campur aduk, ngambil dari ajaran Protestan lain. Tapi bagi saya yang sungguh-sungguh Katolik sesuai dengan iman Katolik, ajaran Katolik, saya tidak anggap mereka sebagai saudara seiman. Ortodoks sama saja bagi saya. Dan pastor-pastornya, uskup, kardinal, paus, saya tidak anggap sebagai hamba Tuhan juga. Ajarannya beda mendasar dengan kita. Lalu dengar lagi, Liguori terkenal dalam Katolik ya, Alfonso de Liguori, lebih daripada satu orang manapun, dan dia lebih dari semua orang lainnya, telah bertanggung jawab untuk mempromosikan Mariolatri dalam gereja Roma, menurunkan Kristus dari takhta dan menaikkan Maria ke takhta dalam hati dari orang-orang atau umat. Tetapi alih-alih dari mengucilkan dia untuk ajaran-ajaran sesatnya,
Gereja Roma telah mengkanonisasikan dia sebagai orang suci atau santo, dan telah mempublikasikan bukunya dalam banyak edisi. Baru-baru ini di bawah persetujuan resmi dari Kardinal Patrick Joseph Hayes dari New York. Ligori ini tokoh terutama yang paling tinggikan Maria dan dethroning Christ, menurunkan Kristus dari tahta, lalu enthroning Mary, menaikkan Maria ke tahta dalam hati dari orang-orang atau umat. Seperti saya katakan tadi ya, Protestan itu saja, Protestan ganti Katolik, turunkan dari tahta, Maria bertahta, Ratu surga dan sebagainya. Saudara, penekanan dari Gabriel dalam ayat 30-33 adalah pada kebesaran dari sang anak, bukan kebesaran dari sang ibu. Lalu bagaimana bisa jadi terbalik seperti ini? Dan masih bisakah dikatakan sebagai ajaran yang alkitabiah? Wong ajarannya tidak ada dalam Alkitab kok. Saudara, dalam suasana Natal ini, mari kita memikirkan tentang fokus yang benar dari Natal. Dalam topik khotbah ini memang fokusnya Maria atau Yesus. Perhatikan waktu orang-orang Majus datang kepada Yesus, dikatakan they worship him. Him itu dia laki-laki. Mereka menyembah dia laki-laki. Tidak dikatakan they worship her. Kalau her, dia perempuan menyembah Maria. Tidak dikatakan demikian. Tidak juga dikatakan they worship them, Maria dan Yesus. Tidak. Tapi they worship him. Hanya Yesus. Jangan ditambahi siapapun. Yesus adalah fokus dari Natal. Ditambahi apalagi digantikan oleh Maria, itu bukan Natal. Tapi saudara, khotbah ini bukan hanya berkenaan dengan Katolik. Bagi saudara yang non-Katolik atau non-Ortodoks, ingat saudara, saudara juga bisa mengalihkan fokus dari Natal yang seharusnya Yesus pada hal-hal yang lain yang sebetulnya sama sekali tidak ada urusannya dengan Natal. Misalnya, Natal fokusnya adalah pesta. Kumpul orang banyak, makan bareng, buka masker kalau makan. Apalagi sekarang musim wabah COVID-19, sekali saja setahun loh, cuma Natal. Butuh cuma sekali ketemu untuk terkena, dan atau sudah menjadi pembunuh atau sudah jadi orang yang dibunuh. Pikir baik-baik, jangan goblok saudara. Kita sudah 9 bulan lebih ngurung diri di rumah, dirusak oleh satu karena Natal dikecualikan, nanti tahun baru kecualikan lagi. Saya ulang tahun tanggal 22. Oh, kecualikan lagi loh saya. Mari kumpul gereja ini, kue ulang tahun. Bahkan ulang tahun saya gubris. Natal digubris, tetapi tidak kumpul-kumpul, makan-makan seperti biasanya. Apa urusannya Natal dengan pesta saudara? Natal itu fokusnya Yesus. Pokoknya saya bisa fokus pada Yesus yang dilahirkan pada Natal pertama dengan tujuan mati salib. Cukup, tidak usah pesta, tidak usah kumpul-kumpul. Makan-makan, makan sendiri keluarga, tapi tidak usah kumpul.
keluarga yang besar di luar rumah saudara. Yang boleh itu pokoknya keluarga yang tak rumah. Kalau di luar rumah sudah tidak usah. Hadiah-hadiah Natal identik dengan hadiah. Nah, lalu belanja pergi mall, beli hadiah Natal. Kan hadiah mesti dikasihkan, kirimkan, ketemu, kumpul-kumpul lagi. Karena Natal peluk cium harus boleh sekali setahun laki-laki. Kalau lagu-lagu Natal tidak ada masalah sebetulnya, tapi lagu Natal bukan fokus dari Natal, ingat ya. Apalagi banyak lagu Natal yang tidak ada hubungannya dengan Natal. Jingle Bells itu terkenal ya. Dan saya senang lagu itu. Tapi perhatikan kata-katanya, apa urusan lagu itu dengan Natal kalau ada satu huruf saja? White Christmas dan macam-macam hal yang lain konyol-konyol. Saudara, banyak ya. Lalu pohon Natal, gerejanya biasa dihias. Minggu depan kita Natalan, gak ada hias-hiasan. Fokus Natal jangan dialihkan. Dan apalagi pada saat wabah seperti ini, Natal tahun baru harus diabaikan. Dalam arti apapun, kalau bisa membesarkan COVID-19. Kita rayakan biasa saja, 5 orang seperti biasa. Selama seminggu-minggu lalu tidak ditambah 1 orang pun. Jadi saudara, fokus Natal itu Yesus. Dia yang mesti dibesarkan, dia yang mesti ditinggikan. Pengkhotbah yang tidak memberitakan Kristus, tapi hal-hal yang lain, dan tidak memberitakan Kristus yang menebus dosa. Ini fokus Natalnya sudah kacau. Saudara, sudahkah saudara betul-betul punya fokus Natal yang benar, yaitu Yesus yang datang untuk mati bagi dosa saudara? Dan sudahkah saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Yang belum terima, cepat terima. Yang sudah terima, beritakan ini pada orang-orang lain. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman. Kami melihat betapa banyak penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik Ortodoks dalam urusan Maria, bahkan juga dalam urusan doktrin-doktrin yang lain juga ada. Kami bukannya membenci mereka, kami bukannya ingin menjelek-jelekan mereka. Kalau bisa kami ingin mereka semua bertobat dan percaya pada ajaran yang benar, percaya pada Kristus secara benar, menempatkan Maria pada tempat yang seharusnya, dan biarlah mereka diselamatkan sama seperti kami diselamatkan dengan iman yang sama dan sebagainya. Kami berdoa untuk semua orang-orang pilihan yang masih ada di dalam gereja Katolik ataupun Ortodoks ataupun gereja-gereja yang beda dasarnya dengan kami. Tolong Tuhan jelikan mata mereka. Kalau boleh gunakan momen Natal ini untuk meluruskan pengertian mereka, meluruskan iman mereka, sehingga mereka bisa diselamatkan. Dan biarlah ajaran ini, kalaupun tidak bisa meluruskan orang-orang yang sudah miring, biarlah mencegah orang-orang yang masih lurus dari kemiringan ajaran gereja-gereja Katolik, Ortodoks, dan sebagainya.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.